Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa jamain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa sama-sama berkumpul ya secara online dalam dunia maya ini untuk mempelajari salah satu materi yang berjudul Language and Social Variables. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 4 variabel sosial yang kiranya memiliki hubungan dengan bahasa ya. Yang pertama yaitu budaya, kedua itu social class, ketiga itu age, dan yang keempat itu gender. Jadi budaya, stratifikasi sosial, umur, dan gender. Berbicara mengenai bahasa itu pasti dan keniscayaan bahwa tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat penuturnya. Bahasa dikatakan sebagai alat komunikasi berarti ada yang menggunakan alat itu, ada yang menggunakan bahasa itu ya, yaitu penutur. Karena hubungannya dengan masyarakat, maka terdapat manfaat untuk masyarakat itu. Selain sebagai alat komunikasi tentunya juga punya hubungan lain, manfaat lain ya, yang nanti akan kita lihat apakah dari segi budayanya, dari segi stratifikasi sosialnya, umurnya, dan gender dari para penuturnya. Nah, manfaatnya kenapa kita harus mengetahui ini? Karena itu sangat membantu kita untuk memahami dan menggunakan bahasa menurut konteks. Pasti akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya atau dengan pemuka agama, dengan orang yang dihormati, orang yang punya jabatan, orang yang berbeda umurnya ya, seperti itu. Atau berbicara dengan sesama perempuan akan berbeda mungkin ya dengan kita berbicara dengan sesama umur yang laki-laki. Akan kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah language and culture. Jadi hubungan antara keduanya ini menurut Wardorf, ini salah satu peneliti ya dalam bidang etnografi, ada 3 claims yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara bahasa dan budaya. Yang pertama, the structure of a language determines the way in which speakers of that language view the world. Ya, jadi struktur bahasa yang digunakan oleh penutur itu bisa merefleksikan, bisa memperlihatkan bahwa bagaimana speaker itu deals with his or her environment, how she or he experiences ya, seperti itu. Jadi how the speaker see the world. Kita bisa tahu itu dari the structure of the language that she or he employs. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat influensial ya.
Kemudian yang kedua, the culture of people finds reflection in the language they employ, ya. Bagaimana budaya itu bisa ditunjukkan dari bahasa yang penutur gunakan. Seperti itu. Kita bisa tahu budaya seseorang dari bahasa yang dia gunakan. Pasti akan ketahuan kalau misalnya ada seseorang yang berbicara dengan kita meskipun dia mungkin atau kita baru kenal, ya, tapi dari dialeknya, dari cara bicaranya, ya, kita bisa tahu bahwa dia dari mana. Oke, kita bisa mengindikasikan bahwa oh, kalau dialeknya Medok itu pasti dari Jawa. Ya, seperti itu prototype itu yang kita tahu. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh Wardorf ini, ya. Kemudian yang ketiga, a natural claim. Nah, ini pendapat yang menyatakan bahwa hanya sedikit atau bahkan tidak ada hubungan antara bahasa dan budaya. Nah, pendapat yang pertama tadi itu adalah berdasarkan Whorfian hypothesis. Oke, ini Whorfian hypothesis. Apa itu? Itu adalah sebuah kepercayaan atau apa ya? Ya, seperti hipotesa bahwa bahasa itu bisa menentukan bagaimana orang itu melihat dunia. Karena orang kan mengalami, melihat, mendengar dari apa yang dialaminya di dalam sebuah masyarakat atau komunitas. Itulah language habits-nya. Seperti itu. Oke. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwa a culture use language that reflects their particular culture's values. Bahwa budaya itu memanfaatkan atau menggunakan bahasa itu untuk merefleksikan nilainya, ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, the neutral claims, ini tadi ya, bahwa tidak ada hubungan atau hanya sedikit saja hubungan antara bahasa dengan budaya. Tapi ini sebenarnya agak membingungkan, ya, dan susah untuk dimengerti. Oke, kita pindah ke yang kedua, language and social stratification. Nah, kalau berbicara soal social stratification, menurut Guy, ya, human society individuals will differ from another in the way they communicate, behave, and dress up. It can be associated with particular groups of people in terms of sex, developmental level, and social class. Jadi meskipun di dalam satu grup komunitas yang sama, itu tetap ada perbedaan antara satu orang, sesama member, sesama anggota dalam komunitas itu, caranya berbicara, caranya bersikap, atau bahkan berpakaian, ya, itu meskipun dalam satu lingkup yang sama, gitu. Ya, kita melihat pendapat berikutnya, the relationship between language and social class has been a major concern in applied linguistics and sociolinguistics, ya. Jadi banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan oleh para scholars dalam bidang social stratification dan bahasa ini, ya. Misalnya penelitian ethnography communication itu HIMSS, language attitudes, kemudian research on public debates, kemudian education, ya. Jadi macam-macam karena memang luas sekali, banyak sekali yang bisa dibahas tentang antara hubungan bahasa dengan social stratification atau social class. Salah satu ahlinya juga yaitu William Leboff ini pernah melakukan studi tentang penggunaan bahasa yang dikorelasikan dengan social class, age, and gender.
Seperti itu. Jadi pernah melakukan survei. Surveinya ini tentang pronunciation. Oke. Pola-pola pengucapan dalam bahasa itu dari segi social class, age, and gender. Oke. Ya, jadi lanjut, the sociolinguistics surveys conducted and inspired by Labov were based on assumption that these social categories to some extent control individuals' linguistic behavior. Jadi ada pengaruh tadi itu yang social class, age dengan gender itu memberikan pengaruh bagaimana seseorang itu mengontrol kita, mengontrol individu dalam hal linguistic behavior-nya. Ya, sikap-sikap linguistiknya itu yang dikontrol melalui variabel yang tadi. Ya. Tuh. Language use reflects existing social structure. Jadi bahasa itu menjadi cerminan struktur sosial masyarakat. Seperti itu. Kemudian language and age. Ya. Ini saya mengumpulkan beberapa peneliti yang pernah melakukan research mengenai social variables tadi ya. Oke, jadi Nguyen dan beberapa orang lainnya pernah melakukan penelitian. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Explain that a person's language use reveals much about their social identity. A person's social identity is based on the groups he or she belongs to, including groups based on age, gender, and political affiliation. Ya, jadi ternyata memang bahasa itu mampu mengungkap social identity seseorang, ya. Gitu. Dussacs and Okulska have stated that the relationship between language and age seems obvious and natural. Language and age are central properties of man. They are biologically based, cognitively, experientially, and socially co-constructed, and made manifest in social interaction. Ya, jadi bahasa itu merupakan sesuatu yang kita bawa dari lahir. Properti kita dari lahir itu adalah kemampuan kita berbahasa, dan secara kognitif kita miliki, secara sosial kita perform, kita gunakan. Seperti itu ya. Itu kemampuan seseorang itu berbahasa kan dimiliki sejak kecil ya. Tuh, mulai dari belajar berbicara, belajar mengeluarkan bunyi, dan seterusnya sampai kita dewasa. Kita menggunakannya di kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di sekolah, di lingkungan kita bergaul, dan seterusnya. Eckert ya highlights the distinction between chronological age. Nah, kalau Eckert ini dia membagi usia itu, jadi usia itu tidak hanya satu. Jika dilihat dari berbagai sisi, maka ada yang namanya chronological age. Chronological age itu adalah usia kita sejak kita lahir. Ya, seperti itu. Kemudian ada biological age. Biological age itu adalah ketika kita mature, dewasa, matang ya, secara fisik. Nah, itu bisa dilihat kapan anak-anak itu menjadi dewasa. Nah, itulah namanya biological age. Kemudian social age itu berhubungan dengan life eventnya kita. Misalnya ketika kita menikah,
ketika kita memiliki status berkeluarga dan seterusnya. Kemudian ya itu ya cuma 3. Jadi chronological age, biological age, dan social age itu menurut pendapat Eckert. Jadi umur itu tidak hanya satu saja, tapi dilihat dari berbagai sisi itu bisa ada 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, language and gender. Nah, tahu tidak perbedaan antara gender dengan seks? Oke, keduanya ini adalah 2 istilah yang merujuk pada hal yang sebenarnya bisa dibilang sama tapi dari sisi yang berbeda. Seperti itu. Kalau kita membahas tentang seks, berarti kita membahas tentang biological categorization. Jadi kategori secara biologis orang dikatakan seks. Itu sesuatu yang dibawa secara alamiah sejak kita lahir. Oke, berdasarkan reproduktif potensial organs. Jadi organ-organ genital ya, itu semua organ reproduksi itulah yang namanya seks. Male or female. Sedangkan kalau gender dia berdasarkan psychological and social categorization atau aspects. Nah, gender ini kategori atas gender ini itu dibentuk melalui aturan atau norma yang ada di keluarga, yang ada di kehidupan sosial, yang ada di sekolah, ya, melalui interaksi dan komunikasi. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya dulu itu kalau dulu ya zaman-zaman saya S1 itu ada yang mengatakan perempuan itu lebih cerewet dibandingkan dengan laki-laki, ya, seperti itu. Ya ada anekdot yang agak yang sering dulu kedengaran itu ketika membandingkan perempuan, kecerewetan laki-laki dan perempuan itu ya. Nah, tapi ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Lee tahun 2014 ini, yang diteliti itu adalah drama series yang berjudul Desperate Housewives. Ini yang dia teliti itu masalah language use-nya woman and man. Sorry ya, laki-laki dan perempuan. Dan ternyata dalam 8 episode yang dia teliti menunjukkan bahwa dia memberikan hasil yang pertama, on some occasions men occupied a higher rate than women in the amount of talk. Jadi ternyata dalam penelitiannya itu dia menemukan bahwa dalam jumlah berbicara, apakah itu dalam bentuk kalimat atau kata, ternyata laki-laki lebih banyak berbicara daripada perempuan. Seperti itu. Dan yang kedua, by using turn-taking analysis, ya, dia menunjukkan hasil penelitiannya bahwa men are inclined to take the turn floor for a longer time when they have a conversation with women. Seperti itu. Nah, tentu saja hal yang seperti ini itu bisa diterima secara akademik karena dilakukan dalam bingkai penelitian, ya, tidak dalam bingkai katanya ya, seperti itu. Nah, the intimacy between language and those social variables are obvious and clear. Jadi sudah jelas nyata bahwa bahasa dan
variabel-variabel tadi itu, yang 4 itu punya hubungan yang intim atau punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan, ya, intimacy. Language and its variable aspects in human society will always take our attention to conduct research. Jadi banyak sekali penelitian mengenai aspek-aspek atau benefit sosial yang bisa didapatkan dari bahasa, ya. Selalu ada celah-celah yang baru untuk meneliti tentang itu. As a result, the chance to find a new information about language from culture to culture, bottom to up, generation to generation, and person's gender opens tremendously. Jadi, kesempatan untuk memperoleh informasi baru tentang bahasa itu dari budaya ke budaya, dari sosial kelas yang rendah ke yang tinggi, dari generasi ke generasi, dan menurut gendernya itu sangat besar, ya, kesempatannya besar untuk diteliti, untuk mendapatkan informasi yang baru. Oke, ya, ini adalah bibliografi yang saya gunakan, yang saya dapat. Kebanyakan adalah jurnal, ya. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, thank you very much for this time and for your attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.